Sejak Paidi pulang dari Malang, dengan cara yang dia sendiri bingung, dia merasa ada perubahan pada dirinya. Tapi perasaannya, dia tekan dan tetap bersahaja bagaimana biasanya. Ada suatu kejadian yang dia sendiri tak menyadari tatkala pondok ada tamu utusan dari kerajaan Arab Saudi. Tiba-tiba Abah Kiai meminta Paidi untuk mendampingi tamu dan menerangkan keadaan pondok. Paidi tidak menolak dan dengan perasaan biasa saja, dia bisa menerangkan pada si tamunya tentang situasi pondok yang didengar oleh tamu seperti menjelaskan dengan bahasa Arab yang halus. Paidi memang tidak bisa apa-apa tentang bahasa Arab. Dia hanya bisa membaca tulisan Arab tanpa bisa mengerti susunan tata bahasanya. Dia menjelaskan kepada si tamu menggunakan bahasa Jawa halus campur bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kejadian seperti itu juga terjadi pada saat tamu dari Perancis. Peristiwa itu dianggap bukan luar biasa. Karena Paidi mendengar ucapan tamu-tamu itu seolah bahasa Jawa dan dia berusaha menerangkan dengan bahasa Jawa yang halus pula. Walaupun yang mendengar seolah-olah Paidi berbicara dengan bahasa tamunya. Kamis Kliwon ba'da asar, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Kiai untuk sowan ke dalam. Seperti biasanya, di sana sudah tersedia kopi dan rokok. Ali, sekarang sudah waktunya kamu mengabdi pada masyarakat. Derajatmu sekarang lebih tinggi dari semua murid-muridku. Bahkan insya Allah lebih tinggi dari aku sendiri. Sudah waktunya kamu meninggalkan pondok ini. Namun untuk melengkapi pengalamanmu, nanti setelah berbuka puasa, hendaklah kamu pergi untuk ziarah wali. Mulailah ke Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang balik ke kamarmu. Nanti setelah buka puasa, siap-siap untuk berangkat ziarah. Ujar Abah Kiai yang tahu persis kalau Wali Paidi sedang puasa. Wali Paidi tak berkata apa-apa, dia hanya tertunduk dan melelehkan air mata. Dia mencium tangan Kiai dan undur diri ke kamar. Kopinya tidak diminum, namun rokoknya seizin Kiai dia bawa 1 pak. Setelah sholat maghrib dan berbuka puasa, Wali Paidi menghadap Abah Kiai untuk pamit dengan membawa rangsel yang berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Sini, mana barang-barangmu kusimpan dulu di sini. Dan mana semua uangmu juga akan kusimpan di sini. Ujar Pak Kiai. Dan Paidi menyerahkan rangsel serta semua uang yang ada di sakunya, karena hanya itu yang dia punya. Setelah dihitung, uang itu ternyata hanya 215.750 ribu rupiah, yaitu uang sisa pembelian Gus Mursyid dan pemberian para santri yang kadang merasa kasihan melihat Kang Paidi. Ali, sekarang berangkatlah kamu ke makam Sunan Ampel, Surabaya, dan hanya kepada Allah kamu bergantung, kata Abah Kiai sambil berbalik badan dan membawa barang serta uang Wali Paidi. Tanpa salam dan tanpa salaman, walaupun Abah Kiai pergi tanpa salam, Paidi menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian menyeruput kopi yang tadi sore belum sempat diminum dan pergi tanpa sangu dan tanpa bekal sama sekali. Langkah pertama Wali Paidi menuju ke jalan raya, tujuannya jelas, mencari nunutan. Dalam benaknya ia akan mencegat truk atau mobil-mobil berplat nomor L. Karena tujuannya ke arah Surabaya. Singkat cerita, Wali Paidi dapat nunutan truk dan dia duduk di jok depan bersama supir dan kernet. Rupanya mereka ini iba pada Wali Paidi hingga ditraktir makan malam, ngopi dan merokok bersama mereka. Malam itu sekitar jam 12-an tengah malam, truk itu nyampe di daerah Petean, Surabaya yang merupakan tujuan truk itu. Wali Paidi turun. Setelah mendapatkan pengerahan dari sopir tentang letak Masjid Ampel dan diberi sangu 10.000, Wali Paidi berjalan kaki menuju Masjid Ampel untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Lantas siapakah tokoh yang diziarahi oleh Wali Paidi? Beliau adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik, yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlus sunnah bermadzhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel itu adalah Dewi Condrowulan. Dewi Condrowulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Dwarawati Murdiningrum, yang juga merupakan ibu dari Raden Patah, serta istri dari Prabu Brawijaya V,
seorang raja Majapahit. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermadzhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim, dan karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sukar menyebutkan Samarkandi, maka mereka menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah di negara-negara Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinan dengan Dewi Candrawulan, maka Syekh Ibrahim Asmorokondi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian, yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan itu cukup disingkat dengan Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Raden Fatah. Salah satu seorang dari murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam ini diteruskan, negara atau kerajaan akan menjadi lemah. Dan jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli dalam mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda, Prabu di Cempa, untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Aku merasa senang bila Romo Prabu di Cempa berkenan mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ini, kata Prabu Brawijaya. Maka pada suatu ketika berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh Raja Cempa. Dan Raja Cempa bersedia mengirim cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmatullah ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo,
Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Murtaldo kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura, sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, yang akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai perintah Ratu Dwarawati. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di Pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarawati, bibinya sendiri, memeluknya erat-erat seolah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Cempah. Karena wajah Sayyid Ali Rahmatullah memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai bukti pekerti yang mulia? Tanya sang Prabu kepada Sayyid Ali Rahmatullah setelah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan santun, tutur kata yang halus, Sayyid Ali Rahmatullah pun menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan untuk mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu. "Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia." "Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu," jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian, Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama Rahadian atau Raden, yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat, Raden Rahmat Ampel Dento. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Dento. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukan cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar-akar tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang, terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan kipas sembarangan. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu kawasan desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana-sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya, Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembah yang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu,
maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap desa Ampel Dento, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan, yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhu nan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya, ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan 1 orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Sunan Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggalkan dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Kisah Mbah Son Haji. Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olo-oloan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian. Pada waktu membangun Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Son Hajilah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu, jadi banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid itu sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang meragukan pekerjaan Mbah Son Haji. Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pada melongo terkejut.
kagum, dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah Son Haji lagi. Dan sejak itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong. Hasil didikan mereka yang dikenal adalah filsafah molimo, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela itu. 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. 4. Moh madat atau tidak mau menghisap candu atau ganja dan lain-lain. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Malam itu suasana makam Sunan Ampel cukup ramai karena banyak peziarah. Setelah bertanya-tanya di mana makam Sunan Ampel, di sela-sela para peziarah, Wali Paidi duduk berdoa dengan hikmat dan khusyuk, tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dia undur untuk raup-raup dan wudhu. Ternyata di dekat tempat wudhu juga ada penjual kopi. Uang 10.000 tadi dibelikan kopi yang harganya Rp6.500. Setelah wudhu dan minum kopi, dia balik ke makam untuk meneruskan lagu ziarah kubur. Baru beberapa kalimat doa dirapal Wali Paidi, ngantuk, tak tahan dan tertidur. Dalam tidur ia bermimpi didatangi orang berjubah putih. Di tangannya ada tasbih yang selalu diputar, tapi dia bukan yang memberikan petromak dulu. Pergilah ke Raden Patah, Demak. Perintah orang itu. Tiba-tiba Wali Paidi terbangun. Wali Paidi terbangun dari mimpi singkatnya dan aneh suasananya jadi sepi. Orang-orang yang tadi berjubel untuk ziarah sudah pada pergi entah kemana. Paidi bergegas keluar makam menuju halaman masjid. Suasana masih gelap dan sepi. Di gerbang masjid dilihatnya ada seekor kuda putih tanpa pelana. Paidi menuju gerbang itu untuk melihat suasana di luar halaman masjid, namun kuda itu menghalanginya keluar gerbang dan bahkan kuda itu duduk seakan memberi isyarat agar dia menaikinya. Walau tanpa pelana, Wali Paidi menaiki punggung kuda itu dan membisikkan di telinga kuda itu, "Masjid Demak." Kuda itu berdiri dengan Paidi di punggungnya, dan hanya beberapa langkah mereka sudah berada di pelataran Masjid Demak yang juga sunyi sepi. Paidi melompat turun dan bertanya pada sang kuda, "Di mana makam Raden Patah?" Kuda itu menjawab hanya kepalanya, memberikan isyarat ke arah mana. Paidi bergegas menuju belakang masjid. Sebelumnya ia menoleh ke kuda putih sambil berkata, "Tunggu aku di sini." Tapi kuda itu menggelengkan kepalanya dan lari entah kemana. Paidi bergegas ke belakang masjid untuk ziarah ke makam Raden Patah. Ternyata di sana sudah banyak peziarah, ramai seperti pasar. Paidi berjalan di sela-sela berziarah agar bisa mendekat ke makam Raden Patah, tapi tidak bisa. Ia hanya dapat di lapisan ketiga dari para peziarah. Paidi berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selalu diberi petunjuk dan bimbingannya, dan agar bisa dipertemukan dengan Raden Patah. Kali ini Wali Paidi tidak merasa ngantuk. Dia berzikir Asmaul Husna entah berapa puluh kali, sampai loudspeaker masjid di-on-kan dan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu persatu orang meninggalkan makam untuk bersiap mengikuti sholat subuh berjamaah. Ketika dikumandangkan tarhim, Paidi terpaksa undur dari makam untuk bersiap-siap sholat subuh. Ba'da subuhan, Wali Paidi duduk-duduk di serambi masjid hingga matahari merangkak agak tinggi. Perut Wali Paidi sudah mulai keroncongan dan dihitung uangnya hanya tinggal 3.500. Sisa kembalian beli kopi. Paling hanya cukup untuk beli sebatang rokok. Padahal ini hari Jumat. Untuk mandi di POM dengan menyewa sabun dan handuk paling tidak butuh 10.000. Paidi mohon kepada Allah agar dia bisa sholat Jumat di Masjid Demak walaupun ia tahu kalau pakaiannya sudah banyak najis. Maka otomatis hatinya berbunyi, "Ya Rahman, Ya Rahim." Begitu seterusnya. Mungkin karena tak tidur semalaman, akhirnya Wali Paidi tertidur bersandar di tembok. Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu ia seolah bertemu dengan pemilik masjid ini. Orang yang tua, berjenggot tapi penampilannya bersih dan berwibawa. Dalam mimpi itu seolah Wali Paidi duduk pada posisi seperti ini. Seolah dia sedang bersila dengan sarung baru warna putih dan baju koko warna krem. Di saku bajunya ada beberapa lembar uang real. Orang tua itu tidak berkata apa-apa kepada Wali Paidi. Orang tua itu hanya tersenyum dan tangannya seolah mengisyaratkan agar Wali Paidi melihat ke belakang.
Perasaan Wali Paidi mengikuti isyarat itu. Tidak terlihat apa-apa kecuali pemandangan yang indah. Tatkala Wali Paidi menoleh ke belakang orang itu, ternyata sudah hilang entah kemana. Ternyata hanya mimpi. Wali Paidi seolah tidak percaya dengan keadaan sebenarnya. Berkali-kali dicubitnya tangannya, masih bisa dirasakan sakit. Dilihatnya pakaiannya, ternyata masih pakaian yang najis itu. Tapi dirasakan badannya terasa lebih segar dan matanya biar sulit untuk meneruskan mimpi yang tadi. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, ingatannya selalu begitu.